Assalamualaikum, selamat datang di channel kami MDTA Yayasan Madrasah Ikhwanul Muslimin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak Abi yang sangat dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini di Jumat Barokah ini. Nah, di sini Abi akan bercerita tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Ada yang tahu? Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surat, ayat. Nah, jadi kita hari ini mau bercerita atau membawakan materi tentang surat Al-Ikhlas. Oke? Surat Al-Ikhlas itu kayak mana bunyinya? Iya, qul huwallahu ahad. Oke? Oke, anak-anak Nabi. Jadi Al-Ikhlas itu adalah qul huwallahu ahad. Nah, surat Al-Ikhlas ini tergolong surat Makkiyah. Nah, pertanyaannya, apa yang disebut dengan, apa maksud dari surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Iya, bagus. Itu dia. Artinya, surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, kalau Abi ibaratkan, itu dari Allah ke malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu berada di kota Mekah. Nah, kalau surat Madaniyah itu surat apa maksudnya? Maksudnya di Madinah. Surat yang diturunkan di Madinah. Ya, surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, dari surat Al-Ikhlas ini tergolong surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi itu maksudnya waktu Nabi belum hijrah ke kota Madinah, itulah dia. Nah, jadi anak-anak Abi yang sangat dirahmati Allah, itu surat Makkiyah itu terdiri dari berapa surat? Ada yang tahu? Nah, 114 ayat, 14 surah. Yang lain? 5. Ya, salah. Surat Makkiyah itu adanya 87 surat. Nah, itu di kota Mekah. Dia itu selama diturunkan di kota Mekah itu 87 surat itu dia selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Itu dimulai dari 17 Ramadan tahun 610 Hijriah Masehi. Nah, itulah dia. Nah, itu dia ada 87 surat. Nah, kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah atau Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu adanya berapa? Adanya berapa? Sisanya, sisa dari 87. 27 surat. 27 surat Madaniyah ditambah 87 surat Makkiyah, jadinya 114 surat. Iya kan? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Banyak ini 87 dari Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Al-Ra'du, Ibrahim. Nah, itu berada di kota Mekah, Makkiyah. Nah, oke. Nah, jadi kita cerita asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu maksudnya sebab-sebab turunnya ayat, surat. Ini di sini Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Nawaiz Al-Usfuriyah, Asbabun Nuzul Surat Al-Ikhlas, dikisahkan Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu ketika anak Nabi, orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad kan berasal dari kafir Quraisy, suku Quraisy. Ya kan? Berasal dari suku Quraisy yang ada di Mekah. Nah, jadi orang itu kumpul. Kumpul di kota Mekah. Itu dia dedengkotnya Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, beserta kafir-kafir Quraisy yang lainnya. Udah, ini asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Ya kan? Jadi kumpul. Begitu kumpul,
Didatanginya Nabi Muhammad. Hai Muhammad, katanya. Nah, dibilangnya begitu kan? Karena dia nggak yakin, mereka nggak menyembah Allah ini, menyembah berhala ini. Para kafir Quraisy ini nggak percaya sama Muhammad kalau dia itu adalah Rasulullah. Nggak percaya dia. Jadi dibilangnya, hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Berasal dari apa Tuhanmu itu? Dari emas, perak, perunggu, besi, tembaga, katanya. Nah, apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Nah, ini dia. Aku tidak pernah mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu benda. Nah, yang seperti kalian sebutkan tadi. Nah, jadi orang kafir Quraisy itu bertanya, Muhammad, cemana sih Tuhan kau itu? Katanya. Apa berasal dari emas, tembaga, perak? Soalnya Tuhan kami kayak gitu, dibuat dari itu patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami, katanya. Dibilangnya begitu. Nah, itulah tadi jawab Nabi Muhammad, aku adalah utusan Rasul, utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu benda yang seperti kalian katakan itu. Nah, itulah jawab Nabi Muhammad. Nah, ini kan belum turun ini. Surat Al-Ikhlas itu kan belum turun ini. Iya kan? Jadi Nabi Muhammad itulah yang dikatakannya. Nah, beberapa saat kemudian baru turunlah surat Al-Ikhlas. Turunlah surat Al-Ikhlas. Nah, itu dia. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu, nanti kalian lihat di surat Al-Ikhlas itu, di terjemahannya. Dia bilang, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dalam kurung. Kalian lihat di Al-Quran kalian nanti, Quran terjemahannya. Iya kan? Nah makanya di dalam di dalam Al-Quran, di surat terjemahannya, di Al-Quran terjemahan, diartikannya, katakanlah hai Muhammad. Nah, karena apa? Kafir Quraisy nanya, hai Muhammad, katanya. Jadi katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Nah, itu dia. Itulah asbabun nuzulnya. Jadi sebuah ayat, sebuah surat itu turun enggak sekalian, anak-anak Nabi. 114 surat gebak. Enggak, dia berangsur-angsur. Dia turun karena sebuah kasus. Ada kasus, ada persoalan, ada permasalahan di masyarakat. Nah, itu dia. Makanya dia turun. Begitu ada semacam pertanyaan dari kafir Quraisy, maka keesokan harinya beberapa saat kemudian baru turun wahyu dari Allah. Makanya di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Nah, dia di dalam kurung itu surat terjemahan, hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Nah, itulah dia. Itu dia asbabun nuzulnya. Kenapa surat Al-Ikhlas Qul huwallahu itu turun? Nah, karena kafir Quraisy nanya, "Hei Muhammad, Tuhan kau terbuat dari apa? Apa Tuhan kau terbuat dari emas, perak, perunggu, tembaga kayak Tuhan kami?" Oh, enggak, katanya. Nah, itulah dia. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Udah? Nah, yang jadi pertanyaan Abi, kan kalau di dalam sebuah surat, contoh nih Bi, surat An-Nas, ya kan, surat An-Nas, kan ada kata-kata Qul a'udzu birabbin nas, ya kan Bi? Iya, betul. Nah, kenapa surat Al-Ikhlas di dalam suratnya kenapa nggak ada kalimat atau kata Al-Ikhlas Bi? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan enggak ada, Bi. Kan enggak ada kata-kata Al-Ikhlas di situ, Bi. Kenapa dibilang Al-Ikhlas, Bi? Surat Al-Ikhlas. Salah ini, Bi. Enggak benar ini terjemahannya. Nah, kan begitu. Ya kan? Kan itu jadi pertanyaan. Contohnya seperti Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq. Ada kan falak-falaknya? Iya kan?
Kenapa surat Al-Ikhlas tidak ada, Bi? Maunya, Bi, itu bukan surat Al-Ikhlas lah, Bi. Itu surat Kulhu lah harusnya. Surat Kulhu. Biar ada kalimat Qul huwallahu ahad. Atau surat Ahad lah, Bi. Masa surat Al-Ikhlas? Tengoklah, Bi, kalimatnya mana ada surat Al-Ikhlas. Di situ kata-kata Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kan, Bi? Iya juga. Kan begitu. Nah, ini jawabannya. Jadi gini ya, Nabi. Kata Al-Ikhlas berasal dari kata khalaso. Artinya murni atau bersih. Nah, dari asal kata khalaso ini, dari Imam Ibnu Utsaimin menyimpulkan, yang pertama, di dalam surat Al-Ikhlas, Allah itu khusus menceritakan tentang siapa dirinya. Mau memperkenalkan dirinya, surat Al-Ikhlas ini. Nah, itu dia alasannya. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala khusus menceritakan tentang siapa dirinya. Nah, itu dia. Makanya tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di situ. Di Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada. Nah, itu dia. Itu dia alasannya dari Ibnu Utsaimin. Yang kedua, surat ini mengajarkan tentang prinsip ikhlas bagi orang yang membaca dan mengamalkan surat ini sehingga dia menjauhi kesyirikan. Udah? Ada yang mau ditanya tentang surat Al-Ikhlas ini? Abi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.